Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Dwi hanya ingin mengingatkan mencari FPB dan KPK dengan pohon faktor, yaitu dengan mencari faktorisasi primanya. Contoh untuk dua faktor dulu. Contoh 24 dan 32. Oke, kita akan menggunakan pohon faktor. 24 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. 24 dibagi 2 yaitu 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 32. 32 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya agar kalian bisa menemukan FPB-nya, salah satunya kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu faktorisasi prima dari 24 dan 32. 24 ya. 24 di situ ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dari sini ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Lalu faktorisasi dari 32. Kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, setelah kita buat tersusun seperti ini, kalian akan langsung bisa menemukan FPB-nya. Kita cari faktor yang sama dari faktorisasi 24 dan 32. Bu Guru mengambil istilahnya dengan si kembar. Nah, kita cari yang kembar. Ternyata ada yang kembar. Nah, 1 kembar, 2 kembar lagi, 3 kembar lagi. Ya, di sebelahnya sudah tidak ada yang kembar dari kedua faktor tersebut, langsung kita bisa menemukan FPB-nya. Nah, ini kembar pertama, kita tulis 2, kita tulisnya hanya 1 angka saja. Kemudian kembar kedua, kita tulis. Kembar ketiga, kita tulis. Oke, kita sudah menemukan FPB-nya. Berapa FPB-nya? FPB-nya dari si kembar tadi ya. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sudah ketemu. Ya. Kemudian KPK. KPK-nya mana? KPK-nya nilai FPB tadi kita pindahkan. Nah, 2 kali 2 kali 2. Nih dari nilai ini. Dari angka dari FPB-nya. Lalu ditambahkan dengan angka-angka yang belum masuk, yang masih ada tersisa. Mana saja yang angka tersisa? Ada 3. 3 kita kalikan. 3 kali 3. Kemudian masih ada mana lagi? 2 kita kalikan 2. Mana lagi? Masih ada kali 2. Maka itu semua angka tersebut adalah KPK-nya. Kita kalikan ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 kali 2 48, 48 kali 2 96. Nah, sudah kita temukan FPB dan KPK dari 24 dan 32. Kemudian
kita akan mencari FPB dan KPK dari 3 faktor. Ya. Yaitu contoh 12, 16, dan 18. Kalau tadi 2 faktor, sekarang 3 faktor. Ya, semoga kalian tidak keliru ya. Oke. Kita tarik dulu pohon faktor. Kita buat pohon faktor untuk mengetahui faktorisasi primanya. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Ya. Kemudian 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Ingat semuanya menggunakan bilangan prima pembaginya. Setelah selesai kita rapikan. Kita susun dari ketiga faktor tersebut. Nah, 12. Kita tulis ya, 12. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Oke. Sekarang 16. 16. Mana 16? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Lalu 18. 18. 18 ada 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 3. Nah, karena ini mencari 3 faktor, maka kita lihat dari ketiga faktor tersebut mana yang ada kembarnya. Istilah Bu Dwi dengan kembar. Oh, ternyata ini. Nah, kalau kita sudah menemukan si kembar, maka kita bisa menentukan FPB-nya. Nah, karena dia kembar, kita ambil 1 angka. Oke, 2. Berarti FPB-nya 2. Ya, kembar. Cukup 1 kita tulisnya. Karena kembar ya, sama. Kemudian KPK-nya. KPK-nya mana? Nah, jangan lupa. Angka dari FPB tadi kita turunkan dulu, 2. Ya, dikali. Nah, karena masih ada yang kembar dari 2 faktor yang lain, misalnya ini nih, ini ada kembar nih, 12 dan 16 kembar nih, di atas bawah nih ya, kita kembar nih kembar, maka yang kembar kita tulis cukup 1 saja, 2. Mana lagi yang kembar? 3 nih, 3 dari 18 dan 3 dari 12, maka cukup kita tulis 1 saja. Ya Bunda. Kemudian masih tersisa yang mana? Masih tersisa ini. Masih ada sisanya. Kita masukkan. Nih, yang ini kita masukkan kali 2. Ini kita masukkan kali 2. Lalu mana lagi yang masih tersisa? Ini dia, 3 kali 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan KPK-nya. Kita kalikan ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 2, 48, 48 kali 3 sama dengan 144. Mudah bukan? Nah, seperti itu ya. Oke. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu 16, 18, dan 24. Nah, kita mulai dengan membagi dengan bilangan prima. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Selesai. Untuk 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. 9 tidak mungkin dibagi 2 ya, karena nanti akan menjadi bilangan desimal. Oke, 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Kita sudah mencari
faktorisasi prima dengan pohon faktor, ya. Lalu bagaimana agar kalian bisa mendapatkan FPB dan KPK? Bu Guru menyarankan agar kalian bisa mengurutkan dengan rapi, ya. Kalau rapi, kalian lebih mudah mendapatkan FPB dan KPK-nya. Oke, kita tuliskan 16. 16 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya, dari sini ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 18. 2 dikali 3 dikali 3. Oke. Sekarang 24. 24. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, dari sini sudah terlihat langsung FPB-nya. Seperti istilah Bu Dwi, si kembar, ya. Kita lihat si kembarnya. Oh, ternyata ini doang, ini saja yang kembar. Maka FPB-nya langsung kita tulis 2. Kembarnya hanya 1. Ya. Nah, KPK-nya gimana KPK-nya? KPK-nya kita bisa temukan dengan mudah. Kita tulis dulu FPB, dari FPB-nya kita tulis ya. Nah, ini sudah turun nih, kita turunkan dari FPB-nya. Sisanya mana saja? Kita cari yang kembar lagi, tapi kembarnya hanya 2 ya, bukan 3, sisa-sisanya. Oke. Kita cari mana saja. Nah, di sini ada 2 dan 2. Oke. Kembar ya. Nah, kita tulis langsung sini dikali 2. Karena kembar kita cukup tulisnya 1 saja. Kemudian mana lagi? Ada lagi nggak yang kembar? Ada. Oh, ini kembar. Oke. Dikali 2. Mana lagi yang kembar? Ada lagi ternyata 3 ini. Dan 3 yang di sini dikali 3. Nah, sudah tidak ada lagi yang kembar. Kalau sudah tidak ada yang lagi kembar, kita tinggal tulis sisa-sisa yang belum ditulis. Yang mana lagi? Nah, ini nih belum ditulis. Kita tulis di sini kali 2. Mana lagi yang belum ditulis? Ini kita tulis kali 3. Oke? Sudah ketemu ya. Nah, tinggal kalikan. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 3, 24 dikali 2, 48 dikali 3, 144. Sudah ketemu ya teman-teman. Nah, coba kalian lihat seperti ini. Oke. Semoga bisa diingat. Perlu ketelitian, perlu rajin berlatih, dan wajib menghafalkan perkalian. Karena kalau kalian tidak bisa menghafalkan perkalian atau belum menghafalkan perkalian, akan menemui kesulitan. Jadi tetap semangat dalam menghafal perkalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.